Halo semuanya, jumpa lagi di Sofyan Channel. Terima kasih untuk kalian semua yang telah berkunjung di channel ini. Dan di video kali ini saya akan mencoba untuk kembali lagi sharing kepada kalian terkait dengan project yang ada pada token Shiba Inu ini. Nah, untuk kalian ketahui sendiri, di sini saya ingin menyampaikan sebuah pendapat saya terlebih dahulu sebelum membahas untuk project yang akan datang pada token Shiba Inu ini. Untuk mengikuti sebuah project, jika project itu masih sangat early ya teman-teman, dan projectnya belum berhasil, maka itu cukup beresiko untuk kita ikuti. Tetapi jika kita melihat peluang terhadap project tersebut dan kita mengikuti project itu dari awal sampai akhir dan akhirnya sukses, maka disitu adalah poin utamanya. Kita akan mendapatkan keuntungan secara full. Berbeda jika kita mengikuti project yang sudah setengah jalan ataupun sudah selesai untuk perjalanan dari project itu dan sudah mencapai tujuannya, maka yang kita dapatkan dari project tersebut adalah keuntungannya pasti ya teman-teman, tetapi tidak seberapa. Nah, tetapi di sini jika kita mengikuti project yang early dan projectnya itu berhasil, dan pasti kita akan mendapatkan profit yang besar. Tetapi kembali lagi, di balik profit yang besar pasti ada resiko yang lebih besar, yaitu adalah kegagalan yang bisa terjadi pada project tersebut. Nah, itu yang dinamakan high risk high reward ya teman-teman. Nah, itu yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman semua, makanya selalu lakukan DOR terlebih dahulu ataupun do you own to research. Oke, di sini kita akan membahas terkait dengan project terhadap token Shiba Inu untuk kedepannya, dan tidak tahu apakah project ini akan berhasil ataupun gagal. Nah, jika project ini berhasil, maka para holder Shiba Inu akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Dan kembali lagi ke poin high risknya, jika projectnya ini gagal, ya kembali lagi ya, kalian akan mendapatkan kerugian juga. Oke, di sini kita lihat saja dari Medium Ryoshi, di mana Ryoshi ini adalah pendiri Shiba Inu token ya teman-teman, ataupun pencipta token ini. Oke, di sini untuk awal-awal dari Medium Ryoshi ini memperkenalkan tentang dirinya. Di sini untuk Ryoshi ini belum diketahui siapa ya teman-teman, karena dirinya sendiri masih merahasiakan, jadi tidak ada yang tahu siapa Ryoshi ini, jadi statusnya masih anonim. Tapi di project yang kelima nanti kalian bisa lihat untuk siapa sih Ryoshi ini, dan kita langsung bahas saja untuk project yang pertama yang akan ada pada Shiba Inu ini. Oke, di sini kita lihat terlebih dahulu, jadi alasan saya menulis pesan mungkin filosofi. Ini adalah untuk mempersiapkan Anda, orang-orang terkasih, untuk hal yang tak terelakkan dan penyajian visi masa depan untuk dibawa ke depan sebagai komunitas yang terdesentralisasi. Oke, ini adalah filosofi yang sudah dibuat ataupun project yang akan direncanakan oleh Ryoshi ini untuk Shiba Inu untuk kedepannya. Jadi di sini masih dalam tahap rencana, tetapi di sini sudah ada beberapa yang jadi ya teman-teman, dan sampai saat ini sesuai dengan roadmap yang ada pada Shiba Inu token ini. Terutama yang pertama ini adalah Shiba Swap. Shiba Swap Satoshi, ya Satoshi juga adalah seorang sukarelawan yang melakukan yang terbaik, telah memperjuangkan tujuan ini untuk menciptakan platform terdesentralisasi pertukaran yang lebih baik di blockchain Ethereum untuk komunitas. Ini telah dilakukan sebagai garpu sushi dan menambahkan tikungan dan elemen kecil kami sendiri. Jadi di sini untuk Shiba Swap ini kalian bisa melakukan pertukaran sebuah token ataupun melakukan peer-to-peer tanpa perantara ya teman-teman. Nah, ini adalah upaya terdesentralisasi sepenuhnya yang akan mengeluarkan token bond. Pasokan dimulai dari nol. Dan bagi mereka yang membaca beberapa food, jangan khawatir tentang hal tersebut. Shiba Swap adalah nyata, dan jika Anda tidak percaya, maka Anda diundang secara resmi untuk memilih keluar dari komunitas ini. Mudah, jika Anda ingin mengetahui pertanyaan spesifik, tanyakan di perselisihan tempat para dev tinggal. Nah, di sini proyek yang kedua yang akan datang yaitu adalah di sini yaitu Shiba Layer 2 ataupun on blockchain, ataupun yang sering kita dengar adalah Shibarium. Blockchainnya Shiba Inu token ya, teman-teman. Oke, di sini kita lihat untuk kalian ketahui bahwa Ethereum adalah sebuah blockchain dan koinnya adalah ETH, dan Cardano adalah sebuah blockchain dan koinnya itu adalah ADA, dan Ripple adalah sebuah blockchain dan koinnya itu adalah XRP. Nah, untuk sekarang, untuk saat ini ya teman-teman, Shiba Inu statusnya masih token karena masih berada di atas jaringan ERC20.
Nah, jika nantinya Shiba Inu sudah memiliki blockchainnya sendiri ya teman-teman, maka status dari token akan menjadi sebuah koin. Oke, di sini kita lihat untuk penjelasan dari Ryoshi. Garis antara layer 2 dan blockchain sendiri tipis. Maksud saya apa perbedaan sebenarnya antara Matic layer 2 dan BSC? Keduanya menjalankan EVM, mungkin hanya Twitter saja sebagai perbedaan. Saya tidak peduli atau keberatan, Shiba akan memiliki layer 2 sendiri segera, dan kami tidak bermitra dengan siapapun termasuk dengan Matic, karena rumor boys mencoba menyebar, mereka terlalu terpusat dan itu akan selalu begitu. Shiba layer 2 ataupun Shibarium sebenarnya akan menggunakan bond sebagai token pasangan utama. Alasan kami menggunakan ini sebagai ganti Shiba adalah karena bond akan memiliki awal yang adil dan nol, di mana kami tidak perlu khawatir tentang tas ikan paus yang melengkung. Tetapi jika Anda adalah pemegang Shiba ataupun LES, jangan khawatir, kepemilikan Shiba Anda akan digunakan untuk menghasilkan bond pada peluncuran Shiba Swap. Siapa yang akan membangun ini? Saya telah berbicara dengan tim blockchain yang sangat kompeten dan secara sukarela membangun dan mendesentralisasikan ini sepenuhnya untuk ekosistem Shiba. Mungkin mereka melakukannya. Jika mereka melakukannya, maka terserah Anda untuk memverifikasi bahwa mereka mendesentralisasikannya dengan benar. Jika tidak, mungkin Anda bisa. Tidak akan pernah ada satu sumber kegagalan ataupun admin apapun. Itu harus selalu disumbangkan kepada dewa desentralisasi Shiba. Jadi di sini untuk project yang akan segera datang adalah Shiba layer 2, sama seperti Matic ataupun BSC ini ya teman-teman, ataupun yang sering kita sebut untuk news akhir-akhir ini adalah Shibarium. Nah, yang ketiga di sini adalah stable coin seperti UMA, SNX dan DAI ataupun USDT maupun USDC ya teman-teman. Pertukaran nilai global untuk plebs. adalah koin algo stable yang selalu dipatok ke 1C. Kami membayangkan ini akan diluncurkan setelah Shibarium didirikan, tetapi juga dapat diluncurkan sebelumnya di jaringan Ethereum dan tentu saja menjebatani. Struktur yang tepat untuk masih diperdebatkan. Cara paling langsung adalah dengan membuat synth seperti yang dilakukan di UMA, SNX atau dengan DAI, di mana beberapa kolateral dikunci untuk mint yang selalu mendorongnya kembali ke 1C. Cara lain untuk melakukannya adalah dengan mempelajari mode Frax yang merupakan cadangan fleksional dan memiliki koin penangkap untuk menyerap fluktuasi nilai untuk membantu mempertahankan pasak. Cara mana yang lebih baik adalah adakah cara lain? Saya tidak yakin. Ini baru memulai benih ide. Apapun itu perlu dibangun dengan hati-hati untuk tidak bergantung pada oracle pihak ketiga. Mereka harus dibangun untuk sepenuhnya berisi, abadi dan otonom. Perasaan saya tentang Chainlink hampir sama dengan perasaan saya di Matic. Tujuan akhirnya adalah beroperasi baik di Ethereum maupun Shibarium, menjadi mata uang stabil global yang dapat digunakan di semua negara sebagai penyimpan nilai di metode pembayaran. Nah, jadi untuk project yang ketiga ini yang akan dikerjakan yaitu adalah yaitu sebagai stable coin. Yang keempat adalah ekosistem keuangan Shibarium. Selain ditambahkan sebagai pasangan pool pertimbangan di Curve di jaringan Ethereum, kami mengharapkan banyak fork basis keuangan ke Shibarium. Ini termasuk Aave, Curve dan Compound. Dan tentu saja Shiba Swap untuk sebutkan beberapa. Jembatan yang fantastis dan tidak dapat diubah tentu saja sangat penting untuk semua ini. Kami telah melihat apa yang dapat dilakukan dengan tim terpusat seperti BSC dan Matic mendorong adopsi layer kedua. Tetapi pendapat saya adalah kekuatan yang membuat mereka menjadi penggerak cepat dan awal, dan itu semua terpusat. Juga mengikis segala jenis kepercayaan jangka panjang dan abadi dalam jaringan ini. Visi Shibarium adalah benar-benar jaringan terdistribusi. Saya berasumsi ini akan menggunakan EVM, tetapi keputusan akan dibuat oleh komunitas apapun itu. Itu perlu didistribusikan sepenuhnya. Nah, ini adalah proyek yang keempat yang akan dihadirkan oleh Shiba Inu ini ya teman-teman, yaitu adalah ekosistem keuangan dari Shibarium. Nah, yang kelima ini yang paling menarik ya teman-teman. Di sini kita ketahui sendiri bahwa Ryoshi ini masih merahasiakan dirinya ataupun masih status sebagai anonim. Nah, untuk project yang kelima ini adalah ShibaCon, dimana untuk kalian ketahui
yaitu adalah DevCon ya. Teman-teman di sini sering mengadakan sebuah event di mana para developer ataupun pendiri sebuah token ataupun koin sering berkumpul di event DevCon ini untuk mempresentasikan project mereka. Nah, di sini untuk Shiba Inu akan menghadirkan sendiri yang namanya ShibaCon. Tetapi di sini kita lihat terlebih dahulu penjelasan dari Ryoshi ini. ShibaCon ini akan dimulai dengan pertemuan lokal kecil dan kemudian setahun sekali bersedia keterbukaan secara global. Akan ada ShibaCon di lokasi yang berbeda. Beberapa merekomendasikan untuk mengikuti lokasi dan jadwal pada DevCon karena banyak dari kita pergi ke sana dan memiliki ShibaCon minggu sebelumnya. Sedangkan yang lain merekomendasikan untuk mengikuti irama kita sendiri. Namun demikian telah direkomendasikan untuk 3 tahun pertama demi inklusivitas global dan lokasi yang mudah diakses oleh orang-orang global yang tidak memiliki pembatasan visa yang menindas seperti di Bangkok 2022, Buenos Aires 2023, dan Budapest 2024. Ini jelas merupakan organisasi dan pertumbuhan yang besar untuk mewujudkannya, tetapi saya percaya komunitas akan mengambil tantangan ini pada diri mereka sendiri dan mewujudkannya. Nah, ini adalah sebuah tantangan ya teman-teman, ataupun risk untuk kalian. Jika kalian mengikuti projectnya sekarang, dalam artian kalian pegang koinnya ini ataupun tokennya ini dan projectnya ini masih dikerjakan. Jika projectnya ini berhasil, maka kalian akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Tetapi jika projectnya ini gagal ya teman-teman, tentunya kembali lagi ke poin high risknya itu, kalian akan mendapatkan kerugian juga. Jadi tetap dior ya teman-teman, tetap do your own research. Tetap lakukan research ataupun analisis terhadap token kalian untuk menghindari kerugian yang bisa kalian dapatkan. Nah, di sini kita lihat untuk pernyataan akhir dari Ryoshi ini. Ini baru permulaan. Blockchain adalah milik kita. Sebagai tentara Shiba ataupun Shiba Army, kami adalah organisasi organik lebih besar dari satu orang. Gerakan atau bahkan negara bangsa sebagai gerakan kita sendiri. Sangat penting untuk menetapkan ide-ide di atas dengan cara yang tepat untuk menetapkan fondasi keuangan yang tepat untuk masa depan. Visi saya adalah token ekosistem inti Shiba, Less, Bond, dan Trade. Semua melakukan utilitas mereka, sementara Shi perlahan tapi pasti menjadi pertukaran nilai global yang tidak dapat diubah. Bayangkan seorang pedagang pasar ikan di Dorps menerima 330 Shi untuk doradonya. Tentu saja biaya TRX akan minimal atau tidak ada saat dijalankan di Shibarium. Artinya tidak akan ada biaya pengiriman ya teman-teman yang ada pada Shibarium nantinya. Oke, itu adalah pernyataan Ryoshi di Mediumnya ya teman-teman terkait dengan project Shiba Inu yang akan datang. Nah, di sini kalian bisa nilai sendiri dan tentukan pilihan kalian. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di next video.